Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 224. Ketika Wu Ming melihat Huo Yuhao dan Wang Dong, matanya bersinar. Oh, kalian berdua ada di sini. Anda di sini untuk berlatih untuk kompetisi, bukan? Ayo, ayo, ayo. Berdebat dengan saya. Saya bersenang-senang menonton pertarungan di Danau Sigat. Biarkan saya mengalami kekuatan domain jenis es Anda dari jarak dekat. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Han Ruoruo sedikit kesal ketika dia berkata, Minger, mereka baru saja tiba. Tidak bisakah kau bertindak lebih seperti senior? Petik 2. Wu Ming hanya menjawab dengan bersemangat, Sister Ruoruo, Anda tidak tahu betapa hebatnya mereka hari itu, meskipun mereka masih muda, mereka layak dihormati. Anda harus tahu Ling Luochen, jika saya tidak salah. Di bawah kepemimpinan Ling Luochen, 1 kaisar jiwa dan 4 raja roh bertarung melawan mereka. Tebak apa yang terjadi? Penindasan total. Keduanya menekan 5 lainnya, yang tidak punya kesempatan sama sekali. Mereka membanjiri mereka sejak awal. Di antara mereka, yang 1 raja jiwa dan yang lainnya kaisar jiwa. Katakan padaku, bagaimana aku bisa tidak berdebat dengan mereka? Petik 2. Han Ruoruo tidak tinggal cukup lama untuk menonton pertarungan Huo Yuhao dan Wang Donger hari itu, tetapi dia telah mendengar tentang apa yang terjadi dalam pertarungan tertentu. Dan mendengarkan deskripsi rinci Wu Ming, dia juga cukup terkejut. Wang Yan sangat akrab dengan Huo Yuhao dan Wang Donger. Tapi dia tidak menyebutkannya padanya, meskipun dia telah banyak bercerita di Han Ruoruo selama beberapa hari terakhir. Pada saat ini, Han Ruoruo menunjukkan betapa dia pemarah. Dia mengalihkan perhatiannya ke Wang Yan dan memberinya tatapan menyelidik. Setelah 2 hari berinteraksi, cinta Wang Yan untuk Han Ruoruo telah tumbuh sangat tinggi. Kenapa dia menyukai Han Ruoruo? Selama bertahun-tahun, dia pasti memiliki peluang untuk menemukan pasangan. Namun, persyaratannya sangat menuntut. Hal terbesar yang disukainya dari Han Ruoruo adalah chemistry di antara mereka. Dia bisa mengerti apa yang dipikirkan wanita itu hanya dengan tatapan matanya, atau gerakan sederhana. Wang Yan tertawa dan menjawab, tidak apa-apa membiarkan mereka berdebat. Mengapa kalian semua tidak bergabung? Saya tidak berpikir Anda mengenal satu sama lain dengan baik. Biarkan saya memberi Anda semua kesempatan untuk secara resmi mengenal satu sama lain. Petik 2. Ketujuh dari mereka adalah Bei Bei, He Kaitu, Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan Wang Donger. Mereka memasuki halaman dalam lebih lambat dari kalian bertiga. Namun, mereka memegang gelar yang saya yakin akan membuat kalian bertiga terkejut. Mereka diberi gelar 7 monster strike oleh Paviliun Dewa Laut. Gelar ini akan tetap bersama mereka seumur hidup. Petik 2. Saat Wang Yan mengatakan ini, Han Ruoruo, Wu Ming dan Chu Qingtian semua terkejut. Mereka memandang mereka bertujuh dengan berbeda sekarang. 7 monster strike seumur hidup. Apa artinya itu? Paviliun Sigat selalu mengadopsi prinsip-prinsip keadilan, dan ketujuh ini dianugerahi gelar bergengsi. Sebelum ketujuh dari mereka datang, gelar ini hanya milik anggota pesaing utama dari Akademi yang mengambil bagian dalam turnamen duel Master Jiwa Kontinental lanjutan Akademi Jiwa Akademi setiap kali berkeliling. Setelah turnamen berakhir, para anggota ini dapat mempertahankan gelar ini selama 5 tahun sebelum diambil kembali sebelum edisi turnamen berikutnya. Dengan demikian, mereka sangat terkejut ketika mereka mendengar dari Wang Yan bahwa ketujuh dari mereka telah diberi gelar seumur hidup. Chu Qingtian masih baik-baik saja dengan itu, tetapi Han Ruoruo dan Wu Ming pernah menjadi anggota tim yang berpartisipasi dalam turnamen. Mereka dulunya pemegang gelar yang sama, dan karenanya mereka sangat menyadari betapa berharganya gelar ini. Wu Ming adalah orang yang sangat langsung, jadi dia tidak bisa tidak bertanya, apa yang mereka lakukan. Akademi. Wang Yan sangat bangga, dan dia menjawab, 5 tahun yang lalu, mereka semua adalah pengganti turnamen. Tetapi sebelum turnamen, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dalam sebuah peristiwa tragis, salah satu anggota tim resmi terbunuh saat mengejar seorang guru roh jahat. Sisanya juga terluka hingga berbagai tingkatan. Akhirnya,
Hanya Ma Xiaotao, Ling Luochen, dan Dai Yueheng yang bersaing dengan cedera. Selain mereka bertiga, itu hanya Bei Bei dan 6 lainnya. Petik 2. Wu Ming kehilangan suaranya. Jangan bilang bahwa mereka memenangkan turnamen meskipun mereka baru berusia 15 tahun saat itu. Han Ruoruo tenang ketika dia menjawab, jika saya tidak salah, akademi kami adalah juara selama edisi terakhir turnamen, seperti biasa. Wang Yan mengangguk dan berkata, dia benar. Selama turnamen itu, mereka memainkan bagian dari tim utama, di mana mereka tidak hanya memperoleh kemenangan melalui kemampuan mereka sendiri selama putaran awal turnamen, tetapi mereka bahkan mengertakkan gigi dan muncul sebagai juara akhirnya di tahap akhir dari turnamen. Mereka tidak menyerah, dan menjunjung tinggi kemuliaan kami. Mereka melalui banyak hal, dan membawa pulang gelar juara. Saya adalah guru mereka saat itu. Kesulitan yang mereka lalui tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Petik 2. Setelah Huo Yuhao dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka saling memandang, dan mata mereka sekali lagi menyala dengan gairah yang mengingatkan. Seolah-olah mereka telah kembali ke turnamen dan bekerja sama satu sama lain sekali lagi. Mereka telah memberikan yang terbaik di setiap chapter. Bahkan ketika mereka menderita luka kritis, mereka masih memberikan semua yang mereka miliki untuk kemuliaan Shrek. Itu terlalu berkesan. Wang Yan melanjutkan, ketika mereka mendapatkan gelar juara, mereka semua terluka sampai batas yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka bahkan terluka parah. Namun, kemuliaan Shrek tetap terjaga. Akhirnya, Paviliun Dewa Laut memutuskan untuk memberi mereka gelar 7 monster Shrek seumur hidup ketika mereka kembali ke akademi, setelah konferensi diadakan. Hal ini hanya diketahui secara internal, tetapi kemuliaan ini milik mereka selamanya. Jika saya tidak ingat salah, Xiao Xiao, Wang Donger, dan Huo Yuhao baru berumur 12 tahun. Huo Yuhao bahkan hanya memiliki 2 cincin saat itu, tetapi mereka bertiga memiliki jiwa bela diri kembar. Karena itulah mereka dipilih oleh akademi. Petik 2. Wu Ming dan Han Ruoruo saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka bertiga telah berkompetisi di turnamen pada usia 12. Bukankah itu rekor? Selanjutnya, mereka tidak terdengar seperti mereka dikirim untuk bersaing sebagai pemain pengganti. Mereka benar-benar berkompetisi. Wu Ming berbicara, Guru Wang, saya harus mencari lebih banyak nasihat dari beberapa dari mereka setelah apa yang Anda sebutkan. Mari kita lihat seberapa kuat mereka. Petik 2. Wang Yan tersenyum dan menjawab, saya juga ingin melihat seberapa banyak mereka tumbuh setelah 5 tahun. Saya tidak akan memimpin tim di turnamen mendatang, jadi saya hanya bisa melihat kemampuan mereka sekarang. Bei Bei, bagaimana menurut kalian? Bei Bei tersenyum dan menjawab, merupakan kehormatan bagi kami untuk menerima bimbingan Anda. Guru Wang, bagaimana menurut Anda perdebatan ini harus dilakukan? Petik 2. Setelah merenung sejenak, Wang Yan berkata, dalam hal kemampuan mentah, Ruoruo dan Wu Ming memiliki keunggulan yang pasti atas kalian. Jangan berpikir bahwa Anda bertujuh memiliki keunggulan hanya karena Anda melebihi jumlah mereka. Ruoruo adalah Soul Douluo tipe kontrol, dan kemampuan kontrolnya sangat kuat. Mari kita lakukan dengan cara ini. Ruoruo, Wu Ming, Qingtian, kalian bertiga bisa bertarung bersama. Bei Bei, kalian bertujuh dapat bekerja sama. Bagaimana menurut Anda? Bei Bei tertawa getir. Senior Han juga bertarung. Itu memberi banyak tekanan pada kami. Petik 2. Han Ruoruo adalah jiwa Douluo berdering 8. Lebih jauh lagi, dia bukan seorang master jiwa rendahan, tetapi jiwa Douluo yang telah dicoba dan sejati dari halaman dalam Akademi Shrek. Dia tidak akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan bahkan melawan Douluo berjudul biasa. Di antara siswa halaman dalam, Han Ruoruo adalah yang terkuat selain dari Zhang Lexuan. Dia bahkan diakui sebagai yang terbaik dalam mengendalikan di halaman dalam. Dia pernah berkompetisi di turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi Mahkota lanjutan dengan Zhang Lexuan, dan statusnya saat ini di Akademi jelas tidak kalah dengan Wang Yan, seorang guru halaman dalam. Yang terkuat di antara 7 monster Shrek saat ini hanyalah seorang kaisar jiwa bercincin 6. Sementara itu 7 lawan 3, pihak lawan memiliki Soul Douluo, Soul Sage, dan Soul Emperor. Mereka bukan lawan yang mudah dihadapi. Wang Yan tersenyum dan berkata, bagaimana kami bisa menguji bagaimana kultivasi Anda meningkat tanpa tekanan? Itu hanya spar. Mengapa? Apakah Anda mengklaim bahwa Anda benar-benar lebih lemah? Petik 2. Bei Bei tertawa dan menoleh ke rekan senegaranya. Dia melihat keinginan kuat untuk bersaing di mata mereka.
Kata-kata Wang Yan tidak hanya mengejutkan Ruo, Wu Ming, dan Chu Qingtian. Pada saat yang sama, mereka telah mengingatkan 7 monster Shrek tentang ingatan mereka bersama. Jiwa Douluo berdering 8. Apakah itu berarti kita tidak bisa menang melawan mereka? Baiklah, mari kita coba. Para senior, tolong tunjukkan belas kasihan pada kami. Bei Bei berkata pada Wang Yan sambil tersenyum. Wang Yan menjawab, baiklah, aku akan jadi wasit. Ingatlah untuk berhenti ketika saya memanggilnya. Petik 2. Iya. Ketujuh dari mereka mengakui kata-katanya dengan sopan pada saat yang sama, menunjukkan rasa hormat mereka pada Wang Yan. Wang Yan berbalik ke Han Ruo, dan dia mengangguk padanya. Dari sorot matanya, dia bisa tahu bahwa dia memahaminya. Wu Ming sudah bersiap untuk pergi. Ayo, mari bertarung. Wang Yan berkata, meskipun hanya spar, itu harus sedikit formal. Silakan mundur ke kedua sisi arena. Saya akan memberi kedua belah pihak waktu 3 menit untuk membahas strategi tim Anda sebelum pertandingan dimulai. Petik 2. Wu Ming ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia dihentikan oleh Han Ruo. Dia menyeret Chu Qingtian dengannya saat mereka bergerak kembali. Tampilan lesu Chu Qingtian tampaknya telah menghilang pada saat ini. Dia sedikit bersemangat sekarang juga. Jelas bahwa kelesuannya sebelumnya adalah suatu tindakan. Namun, Wu Ming terlalu bersemangat sekarang, dan tidak memperhatikan perubahannya. Kedua belah pihak mundur ke posisi mereka. Bei Bei dan yang lainnya bergerak ke kiri arena. Han Ruo, Wu Ming, dan Chu Qingtian mundur ke kanan arena. Bei Bei segera mengatur setup saat dia melihat rekan senegaranya. Sanshi, kita berdua akan berada di depan. Nanan akan bereaksi dari satu sisi. Heike itu akan ditempatkan di pusat untuk mengirim serangan jarak jauh. Xiao Xiao, kamu akan bertugas membantu yang lain dan memberikan kendali bersama Yu Hao. Donger, Anda akan bekerja sama dengan Yu Hao untuk bereaksi terhadap perubahan apapun. Yu Hao, kamu akan menjadi pengendali utama. Anda akan memandu kita semua di arena. Apakah semua orang mengerti rencananya? Petik 2. Meskipun sudah 2 tahun sejak terakhir kali mereka bekerja sama, chemistry mereka belum berkurang. Ini sangat jelas karena mereka semua ingin bertarung bersama. Yang muda dan tidak berpengalaman seringkali tidak memiliki rasa takut. Melawan senior yang merupakan Sol Douluo, itu tidak memalukan bahkan jika mereka kalah. Selain itu, mereka lebih cenderung menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya di bawah tekanan. Menantang Han Ruo dan dua lainnya jauh lebih bermanfaat bagi mereka daripada berkelahi satu sama lain, dan mereka juga bisa berlatih bersama. Ketika mereka berbicara, ketujuh dari mereka sudah berbaris dalam formasi mereka. Bei Bei dan Su Sanshi ada di depan. Jiang Nanan ada di kanan dan sedikit di belakang mereka. Heike itu berada di tengah lebih jauh di belakang. Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan Wang Dong membentuk satu garis dengan Huo Yuhao di tengah. Dia sudah memegang tangan Wang Donger pada saat ini. Ini bukan formasi yang sangat rapi, tetapi mereka tampak perkasa ketika mereka berdiri di posisi mereka. Ketika Han Ruo dan dua lainnya mengalihkan perhatian ketujuh dari mereka tidak melihat 7 orang, tetapi satu entitas. Itu adalah unit yang lengkap. Wu Ming sudah siap bertarung, dan dia melompat dengan bersemangat ke depan. Chu Qingtian mengikuti di samping dan sedikit di belakangnya, melakukan apa yang dilakukan Jiang Nanan. Ini adalah tempat yang paling umum diadopsi oleh seorang guru jiwa tipe agility. Han Ruo berdiri di belakang. Mereka bertiga membentuk formasi sederhana, namun efektif. Melihat bahwa kedua pihak sudah siap, Wang Yan berteriak, kedua belah pihak, tolong bersiap-siap. Tiba-tiba, jiwa berdering dari kedua belah pihak mulai bangkit. Cahaya yang menyilaukan mulai menyinari sekeliling mereka, dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat menyebabkan udara di atas arena sparring berubah. Pada titik ini, perbedaan dalam budidaya mereka menjadi jelas. Sementara hanya ada 3 orang di pihak Han Ruo, aura mereka jauh lebih besar. Han Ruo hanya berdiri diam di tempat, tapi dia memberi semua orang perasaan bahwa dia adalah jangkar tim. Matanya mulai bersinar terang. Dia tidak melihat Bei Bei dan Su Sanshi, tetapi mengalihkan perhatiannya langsung ke Huo Yuhao. Huo Yuhao hanya merasakan tekanan spiritual yang kuat mendekatinya. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa Han Ruo sedang menguncinya. Ya, dia menguncinya. Dia tidak mengunci dirinya menggunakan keterampilan jiwa, hanya dengan semangatnya. Hanya master jiwa tipe kontrol yang setidaknya adalah Soul Sage yang bisa melakukan kunci spiritual.
Di bawah pengaruh kunci spiritual ini, dia dapat secara akurat memprediksi gerakan lawannya dan memberikan tekanan spiritual yang luar biasa pada laut spiritual lawannya. Ini membantunya menekan lawannya. Ketika ada kesenjangan besar dalam kultivasi, efek dari kunci spiritualnya bahkan lebih besar. Tidak hanya itu membatasi lawannya, tetapi dia bahkan bisa meningkatkan hasil dari kemampuannya sendiri. Tentu saja, itu bukan tanpa batasan. Begitu dia menggunakan kunci spiritualnya, itu juga berarti bahwa target utamanya adalah Huo Yuhao. Dia akan menjadi prioritas satu-satunya. Seorang guru jiwa tipe kontrol melawan seorang guru jiwa tipe kontrol. Ketika satu sisi kalah jumlah, yang terbaik bagi mereka adalah menargetkan master tipe kontrol di sisi yang berlawanan terlebih dahulu. Sebagai siswa papan atas di halaman dalam, kemampuan Han Ruoruo tidak diragukan lagi luar biasa. Namun, Huo Yuhao tidak akan secara khusus dipromosikan menjadi anggota di Paviliun Dewa Laut jika ia mudah ditangani.